atau yusra? Yang mana yang benar? Kenapa? Ya, perhatikan ini tipis banget. Kadang-kadang orang membaca majuan itu ditahan. Jadi si udara itu harus terhenti di udara apa? Tidak boleh dipaksa berhenti. Fa inna ma'al usri yusra. Keliru. Kenapa? Ada nyentak. Nah, yusra ada hamzah sukun dipaksa untuk berhenti. Tantahi fil hawa, berhenti di udara. Yusra. Yusra. Kita nggak bahas tajwid, tapi ini keindahan bahasa. Ketika berbicara tentang kemudahan, memakai mad iwat, ciri khasnya nggak boleh ditahan, terhenti di udara, tidak dipaksa. Ini mengesankan lapang. Yusra, nggak ada yang menghentikan, lapang. Ketika berbicara tentang tentang kemudahan, pakai mad iwat. Inna ma'al usri yusra. Jadi jangan ditahan. Yusra, kalau ditahan keliru. Yusra, dipaksa berhenti keliru. Ciri khas mad iwat itu lapang. Yusra, pas sesuai dengan temanya berbicara tentang kemudahan, kelapangan setelah kesempitan. Tapi perhatikan ketika berbicara tentang motivasi untuk beramal, motivasi tentang untuk beramal itu pakai huruf yang kuat. Pakai huruf yang kuat. Huruf apa yang kuat? Qalqalah. Itu huruf yang kuat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu tema tentang motivasi untuk beribadah. Jadi ibadah itu harus dikerjakan dengan full motivasi. Kayak misalkan bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan bisa orang-orang bangun dan bisa berangkat subuh ke masjid, subuh rame? Karena dipaksa tuh. Karena dipaksain. Nah kalau hari biasa ya kembali seperti originalnya. Seperti lagi. Ya kembali seperti normal. Kenapa? Harus ada unsur pemaksaan. Nah, ibadah itu butuh motivasi yang kuat supaya jalan. Kalau enggak bisa. Jadi butuh dipaksakan dan sesuai huruf yang sesuai yang pas dengan motivasi yang kuat untuk beribadah itu huruf qalqalah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana Al-Quran itu ketika menjelaskan sesuatu makna dan magna. Makna itu isinya, magna itu hurufnya sesuai. Ketika menjelaskan tentang akidah pakai huruf yang kuat juga, tidak nggak ada toleransi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, pakai huruf qalqalah. Biasanya huruf qalqalah itu isinya tentang sesuatu yang kuat, kayak akidah, kayak motivasi untuk beribadah. Jadi ada kesesuaian, ada keindahan bahasa di sini. Nah, lanjut. Ada salah satu komentar dari ulama bahwa Imam Fakhrur Razi mengatakan terkait dengan surat ini bahwa di awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu dan para sahabat dalam kondisi yang secara ekonomi pelik, sulit, dan itu sering dijadikan istilahnya itu bahan untuk kolok-kolokan kafir Quraisy. Sampai-sampai pada saat itu ada yang mendatangi Nabi, kalau tidak salah Walid bin Mughirah mengatakan pengen tawar-menawar dengan Nabi, wahai Muhammad, kalau yang kamu maksud dengan dakwah ini untuk cari uang, cari harta, kami akan kumpulkan uang dari mana-mana dan kau menjadi orang yang terkaya. Kalau yang dimaksud adalah begini, nanti kami akan begini dan seterusnya. Jadi dipikirnya Nabi Muhammad SAW itu butuh uang. Ini menunjukkan bahwa di awal dakwah beliau dalam kondisi yang sulit, ya, termasuk orang yang tidak berpunya pada saat itu. Nah makanya turunnya surat ini sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang Allah berikan itu jauh lebih banyak. Ya, alam nashrah laka sadrak sampai ketemu ayat inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi walaupun dikolok-kolok, ya, yang kadang kolok-kolok itu juga ngaruh ke Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun Nabi Muhammad itu manusia, pernah merasakan sempitnya dada ketika diolok-olok. Sama Allah dikabarkan ini alam nashrah laka sadrak sampai ketemu ayat inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Baik, maju ke ayat berikutnya. Alam nashrah. Ada perbedaan dalam bahasa Arab antara hal dan hal apa artinya hal? Hal anta muslim? Nah, hal artinya apakah? Kalau artinya
cuman pasangannya biasanya beda. Contoh. Kalau hal itu, apakah kamu muslim? Jawabannya kalau muslim, kalau iya jawabannya ya, saya muslim. Nah, kalau A itu biasanya sepaket dengan lam. Beda. Apakah kamu muslim? Jawabannya ya. Tapi kalau pertanyaannya, bukankah kamu itu muslim? Apakah jawabannya bukan? Tahu ya, dia itu muslim. Ditanya, bukankah kamu muslim? Kok makan babi? Jawabannya tentu bala. Bala. Nah, ayat ini tidak memakai hal, tapi pakai a. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Jadi bukan untuk validasi sebetulnya pertanyaan ini, bukan validasi, tapi untuk mengukuhkan, menegaskan bahwa insyirahus sadr, pelapangan dada itu sudah terjadi. Jawabannya pasti bukan. Jawabannya untuk. Jadi maksud dari pertanyaan itu takrir, istifham litakrir, pertanyaan justru untuk mengukuhkan agar Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa insyirahus sadr itu sudah terjadi. Ya Allah, sudah terjadi insyirahus sadr. Maksudnya pengukuhan bahwa Nabi benar-benar sudah dilapangkan dadanya. Apa yang dimaksud dengan asyarah? Asyarah itu ittisha, diluaskan. Diluaskan. Ittisha disingkat atau diluaskan. Baik. Apa yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak? Bagi Nabi Muhammad SAW, paling tahu. Kan kata Allah, bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Apa maksudnya? Ada dua makna. Memang Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, jadi nggak mudah marah, nggak mudah kesel, diejek sama Abu Jahal, sama Abu Lahab. Nabi Muhammad enjoy aja, biasa aja, nggak usah ngambal saya, apa kamu ngejek saya, nggak, biasa aja. Seorang Nabi nggak ada yang seperti itu. Walaupun tetap Nabi Muhammad pernah merasa sakit hati dan seterusnya, tapi tidak disikap seperti itu. Kelapangan hati ya? Ya, kelapangan hati. Sadr itu dada. Sadr itu dada. Kalau hati? Qalbun. Di sini alam nashrah laka sadrak, yang diluaskan adalah dada. Nah, maksudnya apa nih? Oh, yang pernah di Yes, umur 2 tahun ya. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah waktu masa kecilnya itu mengalami peristiwa pembelahan dada. Ini maksud dengan nashrah sadrak. Saya makanya teringat waktu itu pas lagi belajar di Al-Azhar dulu sebelum masuk ke universitas, ada kawan dari Madura, ya Syekh, mungkin tasyrih, maksudnya apa mungkin bisa dijelaskan, kata syekhnya tersebut. Terusnya, lah, itu apa? Tasyrih itu bukan penjelasan artinya, kata dia. Tasyrih itu artinya membelah, dari akar kata syaraha, membelah. Dan itu pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika kecil. Pasti asuh sama siapa? Halimah Sa'diyah. Dan lagi main-main sama saudara sesuanya. Kira-kira waktu itu mungkin 4 tahun lah, masih kecil. 4 tahun ya? Kalau 4 tahun berarti masih balita ya. Main-main. Ini dijelaskan di hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim nomor 162, nanti bisa dilihat. Riwayat Muslim, Nabi menuturkan bahwa Jibril pernah merebahkan Nabi Muhammad SAW, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan qalbnya, jantung. Qalb itu jantung, kalau ini liver, kabid. Jadi sering kita ketukar kan, kalau dalam bahasa Indonesia hati itu hati sapi, di sini ya ini liver. Kabid dalam bahasa Arab beda. Kalau qalb itu merujuk pada ini, jantung yang berdetak, itu qalb. Sadr ya ini, di dalamnya itu ada qalb. Nah, Jibril mengeluarkan di hadis itu qalbnya dan dibersihkan. Kemudian Jibril bilang, ini adalah bagian setan yang ada pada kamu, dibersihkan oleh air Zam-Zam. Nah, kemudian anak-anak yang sebaya dengan Nabi Muhammad SAW melihat kejadian itu, lari menemui ibunya, si saudara sesuanya ini, Halimah Sa'diyah ini. Terus bilang, Muhammad qad qutil, Muhammad sudah dibunuh, dibunuh. Kaget kan Halimah Sa'diyah. Akhirnya bergegas lari ke Nabi Muhammad dan menemui wajah Nabi Muhammad SAW pucat. Nah, pada saat itu ketakutan Halimah Sa'diyah, walaupun
sebenarnya senang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Tahu kan sejarahnya bahwa ketika kehadiran Nabi Muhammad ini terasa berkah. Susu yang biasanya susu apa tuh kambing yang biasanya keluar jadi keluar gemuk, makanya rampus dan seterusnya, banyak keberkahan. Dan itu disampaikan pada ibunya, ibu Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya banyak sekali keberkahan yang datang dengan kehadiran anak ini. Cuman saya jadi khawatir pasca peristiwa yang katanya dibunuh itu, akhirnya dibalikan ke Halimah Sa'diyah. Nah, kata Anas bin Malik ketika meriwayatkan ini, sungguh aku pernah melihat bekas jahitan tersebut di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau kejadian pembedahan dada ini nggak terjadi, mana mungkin Halimah Sa'diyah sampai setakut itu? Mana mungkin para anak-anak kecil sampai lari dan mengatakan Muhammad qad qutil, sudah dibunuh. Artinya peristiwa pembelahan dada ini betul-betul secara fisik terjadi. Dan Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi Muhammad SAW. Ini alasan yang kemudian membuat Halimah Sa'diyah sangat takut dan akhirnya membalikan pada ibunya. Ya kebayang aja ibu, anak ibu misalkan dibawa sama orang asing, kemudian ada berita kayak gitu, dia takut. Ini masih kecil, 4 tahun, dibawa orang asing, kemudian dibelek dadanya. Jadi ini termasuk kejadian-kejadian luar biasa pra-kenabian yang disebut dengan irhas. Irhas ini kalau mukjizat setelah jadi nabi, kalau sebelum jadi nabi irhas. Kan kita kalau bicara tentang irhas tahunya pas berangkat ke Syam ada awan, ya kan? Sebelum itu ada Nabi Muhammad SAW di belek dadanya, kemudian juga bertemu dengan pendeta di naungi awan. Kemudian juga termasuk peristiwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, peristiwa Ka'bah, dilindunginya Ka'bah oleh Thairan ababil, itu juga termasuk irhas muqaddimah kenabian. Kenapa Ka'bah dijaga? Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidak bisa kepedean karena mereka musyrik. Yang menyerang mereka orang Nasrani lebih afdol daripada orang musyrik pada saat itu. Kenapa? Nasrani itu punya kitab suci, musyrik itu menyembah berhala, seharusnya mereka kalah. Tapi Allah ingin melindungi Ka'bah karena bakal ada nabi yang lahir. Baik, itu gambaran umumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa alam nashrah laka sadrak bukan alam nashrah laka qalbak? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Kenapa pertanyaannya seperti itu? Bukan alam nashrah laka qalbak, bukankah kami melapangkan hatimu? Kenapa dada? Kenapa bukan hati? Sadr, qalb, apa hubungan keduanya? Sadr dan qalb. Ini ruangan. Di dalam ruangan ada perabotan. Kalau ibu punya perabotan yang besar perabotannya, apa yang harus dilakukan? Perabotannya dikecilin atau diganti atau ruangannya diperbesar? Umumnya ruangannya dibesar. Kalau ruangannya kecil, ya perabotan besar akan duduk jadi nggak nyaman. Nah, sadar itu wadah dari qalb. Sadar itu kalau diibaratkan seperti ruangan, kalau gitu isi dalamnya. Ya, jadi wadah dari qalbun. Wadah dari qalbun. Mungkin bisa diibaratkan sebagai pintu gerbang pertama juga bisa. Kalau itunya jebol bahaya. Makanya sadar juga disebut-sebut dalam surat An-Nas sebagai target serangan setan. Alladzi yuwas fi qulub apa sudur? Fi sudur, bukan di qulub. Sudur itu jamak dari sadar. Qulub itu jamak dari qalbun. Di dalam surat An-Nas yang diserang oleh setan itu alladzi yuwaswisu fi sudur, fi sadr, yang membisikkan waswasah, keraguan-raguan, was-was fi sudur. Ya. Jadi sadar itu disebut-sebut sebagai targetnya setan. Walau ini bukan tafsir ya, tapi tadabbur. Jadi ketika Allah melapangkan sadar atau dada, Allah membuat ruangan terbuka yang luas sehingga tekanan dari luar tidak langsung menghantam ke qalb, ke intinya. Dada yang lapang membuat segala beban menjadi ringan sebelum sampai ke hati. Kalau udah sampai masuk ke hati, udah repot. Saya sakit hati. Paling ini aja kan. Nah, kalau sudah masuk ke hati udah repot. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW tidak sampai sakit hati.
ketika diserang, ketika diolok-olok, itu tidak sampai bahasanya sakit hati. Itu saya sakit hati sama Abu Bakar. Tapi Al-Quran seringkali menggambarkan yadhiqu sadruk, yadhiqu sadrak, membuat dadamu sempit. Gimana ya perasaannya kalau dada sempit? Ya ngelus saja, tapi tidak sampai sakit hati. Allah saya belum gitu paham nih, sakit hati sama dada sempit sepertinya beda. Kalau sakit hati mah sudah masuk ke dalam hati, kalau dada mah ya paling ngelus dada aja. Tapi kalau sakit hati itu pasti jatuhnya jadi benci. Nah, nyari hati, belik, dendam. Udah ya Allah saya nggak mau dakwah lagi, jalannya kayak gitu. Tapi enggak sampai seperti itu. Terus dakwah. Ya kan setiap kali Nabi Muhammad SAW mengeliling dakwah, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, selalu ada yang menimpali di belakangnya Abu Jahal. Jangan ikutin orang itu gila. Dibilang gila. Kalau kita yang digituin kan pasti dari hati ya. Enggak, saya nggak mau dakwah lagi. Udah digituin, nggak sampai serangan itu masuk langsung ke hatinya, karena dadanya luas. Ya. Jadi nggak langsung kena ke hati. Paling membuat ngelus dada aja. Coba lihat surat Al-Hijr ayat 97. Al-Hijr ayat 97. Jadi tidak dipungkiri kalau Nabi Muhammad SAW itu pernah merasakan sempitnya dada. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Orang yang mereka ucap, yadhiqu sadruk, bukan yadhiqu qalbuk, tapi hanya membuat dada menjadi sempit. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi tidak sampai ada istilah sakit hati, hanya ngelus dada aja. Kok umat begini gitu, niat saya baik untuk menyampaikan dakwah, tapi kok dibeginiin. Nah terus yang berikutnya, ciri-ciri orang akan dapat hidayah juga nggak sampai ke hati dulu, tapi dadanya Allah lapangkan dulu. Coba lihat surat Al-An'am ayat 125. Al-An'am surat berapa tuh Al-An'am? 6. Ya, 6 ayat 125. Boleh dibaca. Ya boleh. Lagi semangat. Ya boleh. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah, Allah akan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Siapapun yang dikehendakinya sesat, Allah jadikan hatinya sempit dan sesat, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya kan, bahasanya seperti ini kalau ciri-ciri atau ciri-ciri orang mau dapat hidayah. Ya, ciri-ciri dikasih ciri-ciri fama yuridillah, pada siapa yang Allah inginkan an yahdiyahu, untuk agar dia mendapatkan hidayah, maka yashrah sadrahu. Yashrah bukan qalb dulu, tapi yashrah sadr. Yang saya bayangkan sadr ini seperti itu, gerbang pertama. Gak usah dulu bicara hati, tapi sadr. Jadi kalau orang udah nggak welcome, ya nggak mau dengar, ngapain ceramah, malas, susah dapat hidayah. Insyirah itu, syarah itu artinya Allah alam, welcome dulu aja, mau denger aja dulu, atau mau seneng ya ngaji tapi saya belum bisa, seneng aja dulu. Jadi belum apa-apa udah ada ngeblok masyarakat, nggak mau lihat ceramah atau dengar ceramah aja udah males gitu. Nah ini susah dapat hidayah. Tapi kalau orang misalkan, ya saya mau ngaji tapi sepertinya saya belum bisa hari ini, senang kelihatannya tapi belum bisa malah baik-baik. Nah itu syarah, terbuka dulu hatinya, welcome dulu. Orang yang Allah inginkan hidayah dari dia, maka Allah akan yashrah, akan lapangkan dadanya, mau nerima dulu. Tapi kalau sudah ngeblocking duluan, aduh gimana ya, malas saya, susah. Ya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan dadanya untuk menerima ya Islam. Jadi sadar itu pertama mahal lin nafs, kondisi jiwa, tempat kondisi jiwa kata ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan, salah satu ulama tafsir Abu Su'ud, tempat ilmu dan malaikat itu kemampuan, tempatnya waswasah, keraguan-raguan, dan tempatnya qalb atau wadah dari hati.
Makanya sering-sering berdoa alam nasyrah rabbishrah li sadri, itu penting banget. Rabbishrah li sadri, agar tidak mudah sakit. Tidak mudah sakit hati. Karena kalau dadanya lapang, semua tekanan nggak langsung menghunjam ke hati, tapi lewat dulu, masuk dulu ke dada, nggak langsung masuk ke hati. Ya paling ngelus dada aja, ngelus dada. Ya, alam rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Yassir fa inna ma'al usri yusra. Ini yang kemarin saya bahas, bahwa Nabi Musa meminta sama Allah, minta sama Allah. Ini kan doa Nabi Musa ya, rabbishrah li sadri, sebelum menghadapi Fir'aun. Kalau Nabi Muhammad SAW belum minta sudah dikasih. Alam nasyrah sadri. Kemudian fa inna ma'al usri yusra. Ini kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain. Jadi Allah kasih dulu, yang lain meminta dulu, ini Allah kasih. Baik, ayat 2, wa wada'na 'anka wizr. Aslinya wizr itu muatan atau beban yang ditaruh di punggung hewan. Ya berarti bahasa Indonesianya wizr. Muatan, beban sesuatu yang dipikul di punggung. Sesuatu yang dipikul di punggung itu beban. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Apa yang dimaksud dengan wizr? Di situ artinya apa di terjemahan? Beban ya, nggak diartikan yang lain. Baik. Ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama, pendapat pertama, wizr itu artinya beban dosa atau dosa itu sendiri. Jadi dosa itu bagi Nabi Muhammad SAW dianggap beban. Kenapa? Karena hati Nabi Muhammad itu kan luar biasa ya, jernih. Kalau diibaratkan gelas itu jernih banget. Kalau ada setetes tinta yang masuk ke ini, kayaknya tuh jadi kurang bagus. Kalau ada air yang jernih, terus ada walaupun hanya setetes tinta dikit aja, itu sudah mengotori. Sehingga dosa sekecil apapun bagi Nabi Muhammad SAW atau kesalahan sekecil apapun itu jadi beban bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya, apakah para nabi itu pernah berdosa? Pernah. Nabi melakukan dosa? Nah, kesalahan atau dosa? Ya, tapi catat hanya as-saghair, kesalahan atau dosa-dosa kecil. Kata ulama ya, hanya dosa-dosa kecil. Bahkan Nabi Musa sekalipun yang membunuh orang, tapi kan membunuhnya tidak sengaja. Bahasanya pun fawakazahu, wakaza itu gini, cuman dilepak aja mati. Itu tidak sengaja, sehingga termasuk dosa kecil. Coba buka surat Al-Fat ayat 1 dan ayat 2, boleh dibaca. Al-Fat ayat 1 dan ayat 2. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya betul. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Sampai sini cukup. Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Artinya kalau ditanya Nabi pernah berdosa, iya, tapi dosanya hanya sebatas saghir, yang kecil. Laman karena lupa, karena kayak misalkan abasa wa tawalla, datang orang mau belajar ngaji, Nabi cemberut, padahal kan menurut kita ya nggak seberapa segitu mah, tapi bagi seorang nabi itu jadi beban. Kalau sampai Allah menegur itu udah beban. Kalau kita ditegur kayaknya nggak ada beban. Ditegur lewat tidak emosi. diulangi lagi ya. Nggak diulangi lagi, cuman sekali aja. Seandainya diulangi lagi, muncul abasa-abasa yang lain, muncul surat-surat, ternyata diulangi lagi. Jadi dosa itu bagi Nabi Muhammad SAW itu sangat beban karena kebersihan, kejernihan hati beliau. Makanya kita bisa menyimpulkan kalau hati kita bersih, hati kita jernih, kita akan peka sama sesuatu yang ini nggak benar, ini dosa. Tapi kalau hati kita hitam, legam, ada dosa juga hari-hari. Ada punya nggak peka dengan dosa. Ya, ini karena Nabi Muhammad SAW sekali lagi hatinya saking jernihnya, saking bersihnya. Satu titik kesalahan aja beliau jadi terasa ya beban hidup. Makanya pas peristiwa Taif itu ketika dilempari, doa Nabi itu kan, ya Allah kalau ini bukan karena murkamu, maksudnya peristiwa ini saya sampai dilempari berdarah ini bukan karena murkamu, la ubali, saya nggak peduli. Bahkan ketika itu ditawarkan oleh malaikat yang menjaga gunung itu, bagaimana kalau saya himpitkan ini ke orang-orang itu, kata Nabi apa?
Bahkan saya berharap nanti keturunan mereka itu masuk Islam, masya Allah. Kalau kita sampai digituin kayaknya berat ya. Jadi HP sekalian aja kaum yang tidak ada harapan lagi, azab aja semuanya. Itu masya Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang bisa kita tadabburi dari atau renungkan dari ayat ini? Dosa adalah beban, memang dosa itu beban. Coba lihat surat Al-An'am ayat 31. Ya. Al-An'am ayat 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Ya. Dosa-dosa di atas punggungnya. Kalau dilihat bahasa Arabnya, yahmiruna awzarahum, yahmiruna awzar ala zuhurihim, ala zuhur. Zuhur artinya dhahar. Dhahar itu punggung. Awzar, dhah. Wa wada'na anka wizra. Terus alladhi anqadha dhah. Dhaharnya ada punggung. Awzar jamak dari wizr. Auzar, wizard. Jadi satu-satunya yang bisa membebani kita pada hari kiamat itu dosa-dosa. Makanya itu pentingnya minta sama Allah istighfar terus. Apalagi kan bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Orang mukmin itu kalau dengar ampunan, dengar surga, itulah kegembiraannya, kebahagiaannya. Maka jadi betul-betul manfaat bagi kita. Auzar itu jamak dari wizard. Dosa-dosa di atas. Jadi satu-satunya beban dalam hidup itu ya sebetulnya ya dosa ini harus dibeban. Ini pendapat pertama, dosa. Pendapat yang kedua kata ulama, enggak, Nabi mah nggak berdosa, Nabi mah maksum, dijaga, sehingga mereka lebih condong pada wizr ini bukan dosa tapi beban risalah, beban kenabian, beban psikologis ketika harus berdakwah dan berlaku sebagai nabi. Ya, beban psikologis, bukan dosa, tapi beban aja. Beban risalah, beban dakwah kenabian. Ya. Apa bebannya? Ejekan dari Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika diejek, karena sudah Allah lapangkan dadanya, sudah diangkat oleh Allah beban-bebannya, Nabi Muhammad happy aja. Gak sampai masuk hati, paling banter yang halus dada. Ini sih. Kenapa? Karena janji Allah di surat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka, wada' itu artinya sudah diangkat beban-beban tersebut. Alladzi anqadha dhahra, alladzi anqadha dhahra, yang sudah membuat apa? Terjemahnya di situ. Anqadha itu alladzi anqadha dhahra, yang membuat memberatkan, anqadha yang memberatkan punggungmu, yang memberatkan punggungmu. Jadi ini terjadi ketika beliau SAW mulai berdakwah, yang tadinya beliau dipuji-puji sebagai al-amin dan seterusnya, ketika harus berdakwah mulai dapat penentangan, mulai muncul orang-orang yang mendustakan Nabi SAW, yang mana ini sulit bagi beliau untuk memikulnya. Ya, maka tadi sekali lagi bahwa al-wizr ini kegundahan jiwa ya, yang Rasul SAW rasakan. Bahkan lebih biasanya kalau beban psikologis itu biasanya lebih dari beban fisik. Pernah saya jelaskan, betul nggak? Beban psikologis itu umumnya atau relatif lebih berat daripada beban fisik. Ya betul nggak? Sepakat nggak? Adirai bisa ngangkat bobot puluhan kilo, ya, angkat kuat. Tapi ketika dapat telepon bahwa istrinya atau anaknya meninggal kecelakaan, apa yang terjadi? Bergetar, lemas. Beban fisik lebih berat daripada beban mental. Nah makanya janji Allah di sini, Allah sudah angkat beban mental itu. Makanya
SAW, masya Allah. Coba kalau mentalnya lemah, suruh dakwah misalnya baru diajak sedikit, pundung. Nggak kebayang kalau seandainya ada nabi yang pundungan. Nabi, misalkan Allah bilang nabi yang pundungan, nggak kebayang. Ya akan nyebar Islam. Ya. Belum apa-apa udah disuruh perang sama Allah, qatilu fi sabilillah. Ya Allah, kok ini belum apa-apa aku sudah disuruh perang. Kan baru kemarin yang disuruh dakwah, kok dulu banyak pundung. Nah ini dimaksud dengan wada'na 'anka wizr. 7 Ramadan ini. Iya, Ramadan nih, lagi Ramadan lagi. Iya. Ya Allah tuh, ya Allah ini kan Ramadan ya Allah. Banyak apa? Disuruh Hayong itu segala macam. perang. Makanya mental para nabi ini luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah cerita saya pernah baca itu berkali-kali dipukul, ditendangin. Dipukul ketika dakwah itu dipukul, ditendangin sampai dan itu enggak lagi. Pukul tendangin lagi. Terus seperti itu. Babak belur pernah. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah waktu itu membangun, pernah saya cerita juga, membangun pasar. Di pasarnya orang Yahudi, Bani Qainuqa kalau tidak salah di Madinah, dihancurin ya, sama Ka'ab bin Ashraf nama itu, dihancurin. Ketika dihancurin misalkan pundung, malah semakin tertantang. Wallahi kata Rasul, saya akan membuat hal yang membuat pasar yang membuat dia akan jauh lebih marah daripada hari ini. Jadi merasa tertantang. Ini mentalnya para nabi SAW. Kita lihat juga Nabi Ibrahim alaihissalam mental mau dibakar. Dan ketika dibakar, takut dibakar, nggak ridho, jadi dingin. Makanya yang lebih dahsyat daripada itu, kalau Nabi Ibrahim ini kan jadi panutan, jadi contoh bagi model keluarga yang dalam tanda kutip sempurna ya. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ketika menyebut Adam sama Nuh nggak disebut dengan keluarga, disebut sendirian. Adam wa Nuhan. Ketika menyebutkan Ibrahim disebut dengan keluarganya, ketika Imran disebut dengan keluarga. Ada apa dengan keluarga? Karena memang keluarganya kompak dalam ketaatan. Ya. Kita tahu sejarahnya bagaimana Siti Hajar itu dikirim ke tanah yang tandus, lembah. Enggak kayak di sini lembahnya enak. Ini kan lembah. Lembah. Kalau di sana lembah permai, di sana ada lembah hijau, lembah tapi subur. Ada domba segala macam. Nah, kalau di sana lembahnya tandus, tidak ada pepohonan, dikirim ke situ untuk satu alasan yang itu tidak diketahui oleh Siti Hajar. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim pulang berpaling, kan sempat teriak, tunggu sebentar saya mau nanya. Ini arahan dari Allah, ini karena Allah. Ya betul, ini perintah dari Allah. Oh, kalau karena Allah sudah, saya ridho. Nah selesai. Sambil itu pun nyari-nyari ini kan, nyari-nyari apa? Minum. Akhirnya sampai kemudian muncul air Zam-Zam. Bayangkan kalau seandainya pada saat itu Siti Hajar itu mentalnya misalkan, ya berjuang sendiri, ini dibuang, kenapa ini tega banget sih kamu segala macam, gak akan ada Mekah sama sekali. Ngambek. Jadi betul ya, musibah para nabi dan keluarganya itu jadi berkah untuk umatnya. Kalau seandainya pada saat itu Siti Hajar nggak mau, jadi cari hotel atau di mana misalkan, ya akan ada Masjidil Haram, nggak akan hidup ekonomi di situ. Atau kalau seandainya pada saat itu Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, ini apa sih kamu? Bisa, kamu nggak jelas banget, nggak akan ada kambing guling, nggak ada makan-makan, nggak ada Idul Adha, jadi berkah untuk umat. Musibah Anbiya itu, musibah para nabi itu jadi berkah untuk umat. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak sabar dalam berdakwah, kita akan jadi seorang muslim. Akan ada rame-ramean Idul Fitri dan seterusnya. Tapi kesabaran para nabi itu dalam menghadapi musibah jadi berkah untuk umatnya. Ya karena tadi ya sudah rata-rata nabi itu sama Allah dilapangkan dadanya. Bedanya kalau Nabi Musa dan nabi yang lain itu minta Rabbi shrah li sadri. Kalau Nabi Muhammad dari awal sudah ini luar biasa. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala alladzi anqadha dhahrak, mengangkat beban-beban di punggungnya itu dalam berdakwah? Salah satu caranya selain di dadanya dilapangkan juga dengan mengirimkan, ya, membersamakan dengan Nabi Muhammad sahabat-sahabat yang punya loyalitas tinggi, yang punya kesetiaan yang sangat tinggi. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Loyalitasnya sangat luar biasa. Belum lagi nanti ada siapa? Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra.
Dan kami, ini nikmat yang berikutnya, nikmat yang ketiga. Nikmat pertama tadi dilapangkan dadanya, nikmat yang kedua dosa-dosanya diangkat atau beban-beban dakwahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mentalnya luar biasa. Nikmat yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan. Apa dzikr? Dzikr itu apa? Dzikr itu artinya ingat kan? Zikir itu mengingat. Jadi memoir tentang Nabi Muhammad SAW itu dipanjangkan. Nabi Muhammad itu orang yang hidup pada kapan? Abad kapan? 14 abad yang sampai hari ini setelah 14 abad namanya masih disebut-sebut, bukan hanya disebut-sebut, namanya ada di mana-mana. Jadi nama orang Muhammad Yusuf, Muhammad segala macam. Makanya, nah ini ada riwayat terkait dengan yang dimaksud dengan warafa'na laka dzikrak. Kata Rasulullah SAW, Jibril mendatangiku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berfirman, tahukah engkau bagaimana aku meninggikan namamu, meninggikan sebutan namamu? Nabi menjawab, Allah lebih tahu. Kata Allah, bahasa Arabnya ya, qala la adhkuru illa dzukirta ma'i, namaku tidak akan disebut kecuali disebutkan bersama nama. Contoh dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam azan, dalam salawat. Maka para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak, meninggikan nama beliau, itu umum banget, secara umum. Ditinggikan, dilebihkan dalam hal apapun. Contoh misalkan bahwa beliau ditinggikan, dilebihkan dalam banyak hal dari sisi kenabian. Dari sisi kenabian diunggulkan atas semua rasul. Paling terkenal di langit dan di bumi. Dan yang lebih menarik dalam peristiwa Isra Mi'raj, dikenalkan kepada seluruh nabi. Sedangkan nabi yang lain tidak pernah dikenalkan ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dikenalkan. Tahu kan ceritanya Isra Mi'raj pas mengetuk pintu langit, Nabi bertanya ada Nabi Musa, siapa ini? Muhammad. Aminal Mursalin, apakah dia termasuk orang Rasul? Ya, diperkenalkan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan dalam riwayat Isra Mi'raj itu menjadi imam untuk seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Ini Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan dalam kitab-kitab Samawi. Sebelum kitab Taurat, kitab Injil namanya disebutkan, walaupun saat ini sudah dihapus oleh mereka. Coba lihat surat As-Saff ayat 6. Ini salah satunya, As-Saff. As-Saff ayat 6. Hafalkan As-Saff. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isa putra Maria berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang, ketika mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa, nabi-nabi yang lain itu memperkenalkan kepada kaumnya akan datang Rasul setelahku, namanya Muhammad. Ahmad dan Muhammad secara bahasa gramatika bahasa Arab itu sama, superlatif, artinya yang sangat terpuji, yang sangat terpuji, orangnya terpuji. Dan nama ini subhanallah luar biasanya diberikan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, kepada beliau. Ternyata nama Muhammad ini belum pernah ada satupun yang pakai, belum pernah ada yang pakai. Beliau orang pertama yang disebut atau dinamakan dengan Muhammad. Ini ya, jadi disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga menjadi penutup para nabi, ini spesial. Kemudian punya hak syafaat uzma, ketika orang kelimpungan di padang mahsyar minta syafaat, siapa yang bisa? Adam tolak, Nuh tolak, ditolak oleh Nuh, Musa ditolak, bahasanya nafsi, saya juga takut, datang Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau yang mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga didoakan dalam azan oleh umatnya. Gimana? Muhammadil wasilata
wal fadilah. Di surga ada top, ada puncak tertinggi. Puncak tertinggi di surga namanya satu tempat disebut dengan wasilah. Dan Rasul berkata, saya berharap saya menjadi orangnya di situ, termasuk orang yang di wasilah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diberikan wasilah. Wasilah itu satu tempat di surga. Kemudian disebutkan dalam azan dan bahkan dijadikan pembuka dalam khutbah, tasyahud, kemudian syahadat. Ya, jadi nama Nabi Muhammad SAW seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran, ketaatan kepada Allah itu dikaitkan dengan ketaatan pada Nabi Muhammad SAW. Surat An-Nisa ayat 80. Coba An-Nisa ayat 80. An-Nisa ayat 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Saya terkagum dengan bagaimana Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW ini sangat diistimewakan dengan dibandingkan nabi-nabi yang lain dan untuk umat-umat yang lain. Bahkan kita sendiri kan disebut sebagai umat kuntum khairat umat terbaik, nabinya terbaik. Kayaknya apa sih yang kurang itu nikmat dari Allah kepada kita? Banyak. Dengan mengirimkan Rasul yang betul-betul luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ketaatan kepada Rasul itu, ketaatan kepada Allah dikaitkan dengan ketaatan kepada Rasul. Kalau nggak taat sama Rasul berarti nggak taat sama Allah. Tapi ada lagi yang lain. Salah satu bentuk-bentuk lain dari raf'un ini, bagaimana cara Allah memuliakan atau mengangkat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan ya ayyuhan, ya Muhammad. Coba cek di Al-Quran, search aja ya Muhammad, enggak ada. Tapi manggilnya antara dua, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Nabi. Menyebutkan nama Nabi Muhammad ketika Rasul dipanggil, maka dipanggil dengan menyebutkan kenabian dan kerasulan, nggak pakai nama, untuk memuliakan dan menghormatkan, menghormati dan dimaksud. Beda dengan nabi yang lain. Contoh, ya Ibrahimu qad shaddaq. Ada ya Ibrahimu qad shaddaq. Kemudian ya Isa inni mutawaffika. Kemudian ya Musa inni anallah. Kemudian ya Yahya khudil kitaba, ya Nuh. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW nggak ada satupun pakai ya Muhammad, melainkan selalu menyematkan, membawa-bawa kenabian dan kerasulan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini juga pelajaran bagi umatnya, ketika menyebut nama Muhammad maka sebaiknya memakai Nabi Muhammad atau pakai Rasulullah SAW. Jangan hanya Muhammad saja. Sebagai penghormatan bagi Nabi SAW. Bahkan saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, menyebutkan dengan gelaran-gelaran yang penuh kasih sayang. Ya, orang yang tidur nggak hei si tukang molor, enggak. Ya ayyuhal muzammil, nggak hei si tukang tidur. Iya, enggak. Ini masa misalkan ya gitu ya. Ya ayyuhal, enggak bermaksud untuk itu mah pas aja momennya. Pas aja momennya. Si tukang tidur, tapi pakai bahasa lain yang lebih halus. Muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, masya Allah. Kan ini sabar. Bahkan yang terakhir nih ya, nggak ada nabi lain yang mana umatnya disuruh untuk salawat selain Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi lain yang umatnya itu disuruh salawat, disuruh mendoakan nabinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sudah tahu ya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini dasar salawat. Saya masih ingat kalau Pak Am itu pernah bilang begini, salawat ya bukan salawatan. Karena beliau basicnya Persis ya. Salawat ya bukan salawatan. Karena kalau salawatan itu biasanya dikreasikan dengan musik. Insya Allah saya sahur tadi
dengar di toa apa? Masjid Tibbil Qulub wa Dawaiha yang gitu. Lagu-lagu nasyid karangan Mahir Zain yang sebetulnya itu bukan sholawat, itu musik, itu lagu, tapi dianggap oleh beberapa kalangan sebagai sholawat. Ya ini mohon maaf agak keliru ya, kalau sholawat. Jadi boleh saja kita berkreasi dalam sholawat, boleh ya. Namun harus ada catatan, jangan sampai isi konten dari sholawatnya itu berlebihan, karena nanti dikhawatirkan kita memuja Nabi kita sebagaimana orang Nasrani memuja Nabi Isa secara berlebihan. Jadi memposisikannya lebih dari yang seharusnya. Ini hanya Nabi loh, ini hanya Rasul, bukan Tuhan. Makanya kenapa syahadat kita itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa sehebat siapapun, sehebat apapun Nabi Muhammad, itu posisinya hanya Rasul, tidak sampai derajat ke Tuhan. Maka harus berhati-hati dalam mengkreasikan sholawat. Kalau nyanyinya itu khilaf ya, tapi mengkreasikan isinya, konten itu jangan sampai ada kayak model-model sholawat yang pernah saya sampaikan. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad rahmat, berikanlah seluruh rahmatmu sampai tidak tersisa satu rahmat pun untuk manusia. Kan ini nggak boleh, karena rahmat Allah itu Allah sebut sebagai rahmat apa? Rahmati wasi, rahmatku luas. Kenapa sesuatu yang sudah Allah buat luas dibuat sempit oleh kita? Ini nggak boleh. Salawat model-model kayak gini. Belum lagi kreasi-kreasi salawat lain, salawat untuk bisa terbang, salawat untuk ini, salawat bisa dikadek, salawat yang ini kalau kamu pakai salawat ini bisa kebal, bisa terbang, bisa ya anti begal, anti apa. Kalau misalkan lihat benda di mall, kita tinggal salawatin nanti dapat apa. Saya kira salawat. Memang betul kalau kita salawat, insya Allah ya boleh jadi berpengaruh dengan izin Allah pada apa rizki dan seterusnya. Tapi sayang sekali kalau kita niat salawat itu hanya untuk itu. Padahal salawat itu sebetulnya peruntukannya, tujuan dasarnya adalah bukti rasa cinta umatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan berharap syafaat. Apa yang lebih tinggi daripada syafaat? Kita tukar dengan mobilmu, pengen mobil salawatin, pengen ini salawatin, pengen itu salawatin. Alam saya hukumnya bagaimana nggak tahu, cuman jangan dibuang sayang. Salawat jangan dibuang sayang. Di dalam sebuah hadis, barang siapa yang salawat, maknanya kira-kira seperti itu 10 kali setiap hari, maka akan dapat syafaat. Sayang sekali kalau kita menjadikan salawat ini hanya untuk hal-hal yang sebetulnya tanpa salawat pun bisa. Ya, Bill Gates apa pernah salawatan? Enggak. Kalau Mas nggak pernah sholat, bisa tuh beli mobil. Betulnya gitu ya, tanpa salawat pun bisa. Salawat ini khusus kita peruntukkan sebagai bukti cinta dan berharap suatu saat nanti dapat syafaat Nabi. Udah selesai. Adapun nanti setelahnya dengan banyak salawat, tiba-tiba misalkan dengan izin Allah kita kok hidup terasa berkah ya, banyak rezeki ya, alhamdulillah. Iya, lancar urusan segala macam ya, alhamdulillah. Tapi kalau sengaja bahkan sampai dikreasikan sedemikian rupa, salawat ini campur ini nanti begini, kalau salawat ini campur doa ini nanti begini, saya kira nggak perlu. Sayang nantinya, gitu ya. Apalagi itu kata sebagian ulama mengalihkan dari zikir yang ma'thur, zikir yang sudah ada sanadnya dari Nabi SAW, riwayatnya jelas, pakai yang itu. Adapun yang tidak jelas ini dari mana, amalkan ini nanti kamu bisa begini, sebaiknya jangan dilakukan. Karena dikhawatirkan ya doa-doa yang dibuat-buat itu malah mengundang jin timbang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Karena saya pernah mengalami. Begini ya, saya coba, malah mendatang jin. Istighfar, saya tobat, nggak mau saya. Setelah kita baca keterangan, oh iya ya, kebanyakan mengkreasikan doa, mengkreasikan salawat dan seterusnya, itu memalingkan daripada zikir-zikir dan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Maka sebaik-baik salawat adalah salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad boleh pakai Sayyidina berenggak. Kemudian Allahumma sholli yang umum-umum aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Kalau kita merasa tidak tahu, tidak perlu dikreasikan salawat. Adapun yang sering dilantunkan di masjid-masjid, sejujurnya itu lebih pada nasyid. Jadi sama dengan malam-malam subuh-subuh bernasyid di masjid. Yang lebih kaget lagi dulu banget pernah ada Magadir itu Magadir itu kan lagu cinta dan pakaiannya pun senonoh. Kalau lihat videonya disalawatkan di masjid, pikirnya adalah salawatan.
Magadir. Magadir itu artinya aku tak mampu, aku tak sanggup. Magadir itu bukan selawat. Yang penting arah. Yang penting arah. Nanti saya bikin aja sendiri kalau gitu. Arah disangkanya salawatan. Ya, jadi bukannya nggak boleh seperti itu. Dan itu sudah jadi tradisi ya, walaupun saya beberapa kali ya cuma di Indonesia aja sih. Di Indonesia, kalau di Mesir juga nggak gitu amat. Banyak orang yang kaget juga dengan kebiasaan orang Indonesia ini. Ya itu bagus lah, mungkin bisa jadi bukti cinta, cuman ya catatannya itu aja, isinya, kontennya itu apa, jangan berlebihan. Ini nggak usah Iya, mending nggak usah, mendingan yang ini aja yang jelas-jelas. Nah, kan suruhnya salawat ya salawat aja, salawat, bawa tasbih digital, kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad, salawat Ibrahimiyah bisa diajarkan, atau salawat yang simple, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, terus diulang sampai 100 dan seterusnya. Boleh, yang sudah jelas-jelas aja. Itu salawat, ya. Bersalawat kepada Nabi. Kalau salawatan biasanya diiringi dengan tabuhan, gendang dan seterusnya. Itu mah tradisi. Tradisi di Indonesia biasanya pesantren-pesantren dan seperti itu. Baik, ya. Nah, ada hal lain terkait dengan bagaimana salawat itu, kalau kita sering salawat katanya menambah cinta. Ada dua hal, menambah cinta sama Nabi dan menambah ittiba. Jadi Allah mudahkan nanti kita untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini di Mesir itu ada seorang ulama terkenal namanya Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi, ketika saya kesana beliau udah wafat, tapi sering dengar ceramah-ceramahnya, masya Allah luar biasa. Ini salah satu ulama yang ketika mau wafat itu ngabarin dulu keluarganya, besok datang semua ya, saya mau pulang ke keluarganya, saya mau pulang hadir wafat di situ. Jadi luar biasa. Jadi Allah sudah tanamkan orang yang paling jahat di Mesir pada saat itu, Fir'aunnya Mesir, Husni Mubarak, sama Syekh Sa'rawi mah aku tunduk gak berani. Nah, Syekh Sa'rawi ini suatu saat di masa tua beliau sudah tidak bisa sujud, sudah tidak sujud, sehingga imam lebih banyak delegasikan ke orang lain. Suatu saat ketika sholat zuhur kalau tidak salah, ada orang datang sesepuh juga, ayo komat, padahal waktu zuhur masih lama. Beda ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang ada masjid yang langsung komat, nggak dibiarkan untuk sholat sunnah dulu. Nah, kalau di Mesir itu rata-rata setengah jam, dari adzan ke ini setengah jam. Makanya banyak yang hafal Quran di Mesir dengan memanfaatkan waktu jeda dari azan ke qomat setengah jam. Sebenarnya enak juga sih saya kalau waktu di Mesir itu udah azan, tenang aja, masih bisa makan dulu, masih bisa. Karena qomatnya ke azan lama, itu rata-rata di masjidnya. Nah, tiba-tiba ada sesepuh di situ datang, saya selalu ada di situ datang. Sesepuh itu bilang, qomat, langsung agak asik, langsung qomat. Kemudian ditegur oleh Syekh Sa'rawi, jangan qomat, sholat dulu, sholat qobliyah berarti ya, qobliyah 2 rakaat sholat. Begitu udah beres sholat qobliyah, si sepuh ini silakan Anda jadi imam, kata Syekh Sa'rawi, jadi imam. Setelah selesai Syekh Sa'rawi ngomong, nanya ke orang tersebut, nanyanya begini, kata beliau, antum ya akhi, bilang, ya akhi, antum, kamu ingin masuk surga sendirian atau ingin masuk surga dalam iring-iringan Nabi Muhammad SAW? Ingin masuk surga sendirian atau ingin masuk surga dibarengi oleh Nabi Muhammad SAW dalam iring-iringan Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, itu saya ingin masuk surga, lebih senang kalau saya masuk surganya bareng dengan rombongan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, sholat sunnah dulu, sebagaimana Rasul juga suka sholat sunnah. Jadi ikutin apapun yang Rasul lakukan. Sebelum zuhur beliau sunnah rawatib, setelah zuhur juga ada rawatib. Dengan seperti itu insya Allah mudah-mudahan kita berada di barisan bareng masuk surganya bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai ada ulama bilang begini, ketaatan pada Allah itu adalah masalah yang fardu-fardu, ketaatan kepada Rasul itu adalah masalah yang sunnah atau rawatib. Jadi kalau sama Allah sudah taat yang fardu-fardunya, coba nyontoh ke Nabi SAW sunnah-sunnah lain di luar yang fardu. Kalau beliau makannya bagaimana, kalau beliau tidurnya bagaimana, kalau beliau malamnya bagaimana. Itu semakin kita dekat, semakin mencontoh Nabi Muhammad SAW,
semakin dekat peluang kita bertemu satu barisan dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hal yang paling menyenangkan selain berada di dekat beliau SAW. Lanjut, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Sesungguhnya ma'al usri. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Betul nggak? Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dua lawan satu menang mana? Menang dua. Nah ini satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Apa yang dimaksud? Pernah saya jelaskan. Masih ingat ya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang mana yang mudah, yang mana yang susah? Yang kemudahan dan kesusahan yang mana? Usri kesulitan. Yusra kemudahan. Kata perkataan Ibnu Abbas tadi, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini gaya bahasa apa? Nama sorok sebetulnya. Nah. Perhatikan di antara kata usri dan yusra mana yang pakai alif lam? Usri. Kesulitan pakai alif. Nah, dalam bahasa Arab namanya apa? Ma'rifah. Dalam bahasa maknanya ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah jelas. Kayak saya nunjuk misalkan al-qalam. Berarti yang kolam pulpen yang saya maksud adalah yang saya tunjuk, terus pakai alif lam. Sesuatu yang sudah jelas pakai alif lam. Adapun ini dalam bahasa Arab tidak pakai alif lam dinamakan dengan nakirah. Nah, kaidahnya begini. Kalau ada dua nakirah disebut, maka nakirah pertama, yusra pertama itu pasti berbeda dengan yusra kedua. Kalau ma'rifah disebut dua kali sama katanya, maka ma'rifah yang pertama sama dengan yang kedua. Usra yang pertama sama dengan yang kedua. Dianggap satu kesulitan. Yusra yang pertama beda dengan yusra yang kedua. Ini satu, ini dua. Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Kayak misalkan ugliqat baban wa futihat babun. Dikunci satu pintu dan dibuka pintu yang lain. Dua-duanya babnya nggak pakai alif lam. Paham ya sampai sini ya? Kenapa usr dianggap satu? Karena pakai alif lam. Jadi kata-kata kene si usrnya. Maka kata Ibnu Abbas, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini juga masya Allah nikmat lain pada Nabi Muhammad SAW, bahkan bagi umatnya, umat akhir zaman, kalau ada kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kata Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, ketika baca ayat ini membuat hati kita jadi tenang. Ayat ini membuat hati kita menjadi tenang. Dan yang lebih menenangkan lagi apa coba? Bahasanya bukan fa inna ba'dal usri yusra. Inna ba'dal usri yusra, tapi bukan ba'da, tapi ma'a. Ma'a itu kalimat yang digunakan untuk membersamai. Ma'a itu artinya bersama. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saat datang kesulitan, sesungguhnya Allah sudah mengirimkannya sepaket dengan solusi, dengan kemudahan. Nah, ini keyakinan ini harus ada pada setiap orang muslim, bahwa ketika datang kesulitan itu sudah satu paket dengan kemudahan. Atau boleh jadi wallahu alam, ketika ada kesulitan, masalah, problem,
satu masalahnya, tapi Allah berikan banyak alternatif solusi. Mau solusinya ini, solusinya ini, solusinya dan seterusnya. Ya, ayat ini membuat Nabi dan para sahabat tenang di balik semua kesulitan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan. Karena fa inna ma'al usri yusra. Jadi bahasanya bukan ba'da, tapi ma'a. Membarengi, membersamai. Ada masalah, ada langsung ada solusinya. Walaupun mungkin secara kronologi waktu tidak datang langsung, tapi keyakinan yang membuat hati ini tenang. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Maka wahai Muhammad SAW, karena banyak nikmat yang sudah diberikan padamu, ya, nikmat ini dan itu segala macam. Fa idza faragta fansab. Farag itu kosong, waktu kosong. Kalau sudah menyelesaikan tugas apapun. Nasab artinya kelelahan. Secara bahasa, nasab itu artinya kelelahan. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, bekerja tapi kepayahan ujung-ujungnya, capek-capek bekerja beramal di dunia, di akhirat malah disiksa. Nasibah dari kata nasab yang artinya ta'ab atau lelah. Ini menunjukkan berlelah-lelah, totalitas dalam masalah ibadah. Fa idza faragta, jika sudah selesai satu urusan, maka fansab, bersegera ke urusan yang lain. Nah, ini ada yang banyak tafsirannya, yang mengatakan bahwa semua bentuk urusan apapun. Jadi jangan sampai ada waktu yang kosong. Ada waktu yang kosong. Kalau sudah selesai urusan, kerjakan yang lain. Ada juga yang menafsirkan fa idza faragta min ad-dunya, kalau sudah selesai dengan masalah duniawi, fansab, maka bersegera menuju masalah akhirat. Pulang dari kerja, yang pertama dilakukan apa? Sholat dulu, sholat sunnah. Pulang dari sore, yang pertama dilakukan apa? Baca tilawah Al-Quran. Fa idza faragta fansab. Ya. Tadaburnya apa wallahu alam. Jadi tadaburnya atau renungan yang bisa kita ambil, seharusnya kita punya waktu khusus untuk ibadah yang tidak bisa diganggu. Kalau seharian sudah capek siangnya, maka malamnya digunakan untuk tahajud, qiyamul lail, zikir. Jangan sampai keseluruhan waktu seorang mukmin itu perpindahannya dari dunia ke dunia. Pagi masalah dunia, pulang masalah dunia, mau tidur masih ngobrolin dunia. Waktu sama Allahnya dikit banget. Nah, dunia tinggalin dulu. Fa idza faragta fansab. Kalau udah selesai urusan, fansab, totalitas, serius dengan urusan akhirat. Wa ila rabbika farghab. Sekali lagi di sini pakai qol-qolah yang artinya dorongan atau motivasi agar bersungguh-sungguh. Sob, ya. Nah, pakai qol-qolah yang menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa kalau kita ibadah itu harus totalitas sungguh-sungguh. Baik, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika, asli kalimatnya farghab ila rabbik. Farghab ila rabbik. Artinya di situ apa? Terjemahnya hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Asli kalimatnya berharaplah kepada Tuhan. Asli kalimatnya berharaplah kepada Tuhanmu. Sesuatu kalau dibalik artinya menunjukkan kekhususan. Only, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepada Tuhanmu engkau berharap, bukan kepada yang lain. Jadi kalau punya harapan, punya keinginan, curhatnya, mintanya, harapnya sama Allah dulu sebelum diikhtiarkan. Ila rabbika farghab. Masya Allah, kalau dibedah lebih jauh lagi, itu banyak hal yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah ini. Intinya, kalau mau ditadaburi sebetulnya ya, pernah saya sampaikan juga, surat Al-Insyirah ini sebetulnya berbicara tentang, boleh jadi tadabur ya, pokok-pokok kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu apa sih sebenarnya? Alam nashrah laka sadrak. Yang pertama yang namanya bahagia itu nashrah. Pertama, kebahagiaan itu datangnya bukan dari mana-mana, dari Allah. Nashrah, kami yang melapangkan dada, nashrah kami. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan selain pada Allah, pada hal-hal lain materi, dan kita menganggap bahwa materi itu bisa bikin kita bahagia, salah. Mintanya sama Allah dulu, ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan, nashrah. Yang kedua, yang namanya kebahagiaan itu bukan soal punya, tapi soal rasa. Nashrah di sini, bukan di luar kita, tapi ada dalam diri kita. Kita lihat bagaimana di Gaza orang-orang ada yang masih bisa senyum, masih bisa bermain. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Mereka dalam kondisi kesulitan seperti itu, harusnya mereka stres.
Kemudian jangankan seperti itu, para nabi seharusnya menjadi orang yang paling stres. Kenapa? Karena paling banyak diuji dan dicoba. Tapi ternyata apa? Happy. Nah kita baru satu ujian, mumetnya minta ampun, stresnya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada syarah. Tidak pernah berdoa Rabbish syarah li sadri. Padahal kebahagiaan itu adanya di sini. Soal rasa, bukan soal punya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Yang kedua, yang ketiga, yang namanya bahagia itu ketika kita tahu bahwa dosa kita diampuni. Nah, sedangkan Allah menjanjikan di bulan Ramadan ini dosa bakal diampuni. Seharusnya kita bahagia menjalankan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada janji Allah bahwa dosa akan diampuni. Dan kebahagiaan itu ketika kita tahu dosa kita diampuni. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban. Nah, kebahagiaan juga adalah ketika beban psikologis Allah angkat. Bagi orang lain dia tuh hebat banget kelihatan. Jadi kelihatan dalam pandangan orang lain ini orang sulit banget hidupnya, tapi dia sendiri yang menjalankan. Ayo enjoy aja. Ya sudah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, terus wa rafa'na laka dzikrak. Kebahagiaan yang berikutnya tidak terhenti sampai situ. Ketika kita sudah meninggal, nama kita masih disebut. Kenangan yang indah, memori yang baik bagi orang lain. Oh iya, si Quranan waktu hidup begini, masya Allah, didoain. Panjang umur kita walaupun kita sudah wafat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pokok atau bentuk kebahagiaan yang lain adalah ketika kita diberikan segudang solusi walaupun masalahnya satu. Jadi bukan orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya masalah, tapi orang yang punya masalah dan bisa menyelesaikan masalahnya. Ini janji Allah sama kita. Itu pokok-pokok kebahagiaan dalam surat Asy-Syarah. Nanti barangkali saya kirimkan ini. Yang pernah saya jelaskan sebetulnya, cuman hari ini lebih pada sisi tafsirnya, bukan pada tadaburnya. Kalau yang tadi itu tadabur, bukan tafsir. Kalau ingin bahagia begini, alam nashrah dari Allah. Kebahagiaan itu adanya di insyirahus sadr, lapang dada dan seterusnya. Baik, seperti itu yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan? Atau diskusikan insya Allah. Sekarang tanggal berapa ya? Udah 10 Ramadan lagi nggak terasa. 10 ya? 10 Ramadan nggak terasa. Kalendernya saya di sini tulisannya. Oh, sekarang 9 berarti? Ya 9 berarti. Oh iya 9 Ramadan. Pekan depan sudah 10 ya? Pemerintah 9. Pemerintah 9. Berarti kita 9 ya? Ini tanggalnya di sini di kalender musik. 9. Baik. Ya. Kalau ini terkait dengan sholawat ya. Ya. Kan tadi kata Ustaz ada beberapa sholawat yang yang istilahnya tidak diperkenankan gitu ya. Cuma terus terang saya mencoba untuk melakukan sholawat. Salah satunya mungkin terkait seperti sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, terus sholawat Hijriah, terus juga sholawat Al-Fitri. Iya. Itu biasa yang saya lakukan sekarang. Betul. Nah, ada beberapa sholawat yang disurahkan gitu ya menurut Ustaz itu seperti aja gitu. Iya. Karena saya terus terang masih awam juga ya tentang itu. Makanya saya juga salah juga mengamalkan gitu. Terus karena terus terang setelah beberapa lama mengamalkan ini tuh banyak sekali manfaatnya gitu. Dan memang awalnya pun mungkin biar dapat rezeki gitu ya, biar dilancarkan rezeki saya gitu. Cuman memang setelah beberapa lama udah nggak mikirin itu gitu. Tapi alhamdulillahnya lebih enak gitu ya. Walaupun awalnya mungkin ya saya pengen punya rezeki, punya apa gitu. Iya. Terus dan yang kedua saya pernah dengar itu kalau lebih baik mana istighfar sama sholawat. Lebih baik mana? Lebih baik mana istighfar sama sholawat. Yang mungkin lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke
disebutkan barusan Munjiat, Jibril masih dalam kategori salawat yang diperkenankan, diperbolehkan. Sebetulnya juga tidak haram ketika kita punya hajat dengan bersalawat. Tidak haram misalkan saya pengen lapang rezeki salawat, cuman jangan yang satu hal yang jangan dilupakan ketika salawat selain kita ingin dapat rezeki dan sebagainya, ingin syafaat. Bahkan itu yang harus ditempatkan pertama. Jadi sebelum yang lain-lain, saya niat salawat ini lillahi ta'ala, ingin dapat syafaat dari Nabi, ya syukur-syukur kalau saya jadi lapang rezekinya. Tidak haram seperti itu. Tidak haram, bagus seperti itu. Jadi intinya pertama salawat yang aman, bukan berarti nggak boleh salawat yang dikarang oleh ulama atau kreasi. Ulama boleh, sangat boleh, tentu saja. Yang pertama salawat yang paling, jadi kalau boleh diprioritaskan, yang pertama salawat yang ada sanad. Salawat yang ada sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Sanad itu riwayatnya. Ini riwayat siapa? Bukhari, Muslim, ya tadi salawat Jibril. Setahu saya ada. Salawat Jibril ada riwayatnya. Riwayat siapa? Salawat Munjiat itu karangan ulama. Karangan ulama, tapi ulamanya ulama muktabar. Muktabar itu ulama yang terkenal, ulama yang diakui. Nah, jangan sampai yang nggak boleh itu, jangan sampai kita menerima salawat begitu aja tanpa kita baca dulu kontennya. Sebaiknya kalau kita menerima salawat, tanya dulu artinya apa. Artinya apa? Baca dulu artinya. Karena tadi saya pernah nemu salawat yang Allahumma la taj'al, lupa pokoknya. Ya Allah, jangan berikan rahmat satupun kepada seluruh manusia. Jangan sisakan satu rahmat pun kepada seluruh manusia, kecuali semua rahmat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini mubalaghah, ini berlebihan dalam menyanjung memuji Nabi Muhammad SAW, yang dikhawatirkan nantinya bisa mengangkat beliau lebih dari seharusnya. Jadi salawat yang dikarang oleh ulama ataupun yang dari hadis, tentu yang pertama dari hadis dulu cari. Kalau merasa saya pengen nambah salawat yang lain tapi gak ada lagi misalkan dari hadis, boleh silakan cari dari ulama, tapi ulamanya mutabar, ulama yang terkenal atau ulama yang diakui. Kayak Imam Nawawi, itu ada satu buku yang menghimpun salawat dan doa-doa dari para ulama, namanya Abwaabul Faraj. Nah, bukunya Abwaabul Faraj. Abwaabul Faraj. Nah, ini salawat di luar salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau mau merujuk silahkan sih. Termasuk salawat Munjiat juga kalau tidak salah tadi ada. Namun tentu saja sebaik-baik salawat yang diamalkan adalah salawat. Jangan sampai kita salawat yang dikarang oleh ulama tapi tidak pernah bersalawat dengan salawat yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau bagusnya ya salawat yang dari Nabi dulu, yang ada sanadnya jelas, yang ada riwayatnya, ada hadisnya, ditambah salawat dari ulama, tambah salawat dari ustadz. Terus punya hajat boleh, sebetulnya tidak haram, tidak larang. Yang tidak boleh ya, yang disayangkan itu kalau salawat itu hanya itu. Padahal maksud dari salawat itu apa maksudnya? Bukti cinta seorang umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kemudian umatnya juga bersalawat kepada Nabi. Maksud salawat Allah kepada Nabi meridhoi, mengampuni seluruh dosanya. Maksud malaikat bersalawat kepada Nabi, menghormatinya, ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud umatnya salawat kepada Nabi adalah mencintainya. Itu maksud dari salawat. Dan biasanya cinta itu kaitannya dengan apa? Sesuatu yang tulus. Tulus bukan berarti tidak ingin hal duniawi atau hal maslahat, boleh saja. Tapi ingat bahwa maksud dari salawat itu agar kita bisa bersama Nabi SAW, agar bisa mendapat syafaat. Nanti baru setelah itu yang lain-lain. Ya, saya pengen diberikan salawat ini jadi lapang hidup, karena ada satu pesantren di Bogor, saya lupa nama pesantrennya apa, Al-Hilal atau apa, yang dulunya punya habaib, seorang habib, santrinya 10.000 semua gratis. Salah satu amalannya apa? Pada Isya sebelum tidur salawat dulu pada Nabi SAW. Apakah ini nggak boleh? Boleh. Namanya hizib. Ada hadisnya. Hizib itu doa khusus untuk kita yang kita amalkan. Doa tertentu khusus untuk kita yang kita amalkan. Misalkan begini, saya mau sebelum tidur itu selain baca Al-Mulk, mau berdoa Rabbi shrahli sadri. Boleh. Dan tidak termasuk bid'ah dolalah. Boleh. Mengamalkan amal-amal tertentu yang secara khusus untuk kita. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dari subuh
dari ba'da subuh sampai terbit atau syuruk itu membaca Al-Fatihah. Dibaca. Jadi ada amalan yang teruntuk khusus kita boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dipakemkan, dipatenkan. Kamu begini ya, ini adalah amalan dari Nabi, ini baru jadi bid'ah. Dari mana dalilnya? Tapi kalau enggak, ini mas saya memang senang. Ya sahabat Nabi selalu baca qul huwallahu ahad pada rakaat berapa. Terus dilaporkan Nabi, ya wahai Nabi ini suka baca qul terus. Ditanya sama Nabi, apa maksud kamu seperti itu? Enggak, ya Rasul, saya punya maksud lain kecuali saya cinta sama surat ini. Bagus. Ya dilarang kan? Jadi kita boleh mengamalkan salawat tertentu. Yang paling penting kita harus tahu betul itu salawatnya sumbernya dari mana. Makanya kalau istilah kita ada istilahnya ijazah. Salawat ini ijazahkan salawatnya dari mana, sumbernya dari mana. Oh dari kiai bulan. Kemudian lihat artinya. Kalau perlu lihat artinya. Apakah artinya ada yang melenceng, ada yang menyimpang atau enggak. Ada yang mengkultuskan Nabi sampai mengatakan bahwa Nabi adalah pemberi rizki. Hati-hati. Yang memberi rizki bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi prioritas utama salawat yang sudah jelas, ya tadi salawat Jibril sudah jelas ada sanadnya. Kemudian salawat lain, mujiat dan seterusnya. Ada salawat yang dan farijubihil qadus, salawat nyariah dan seterusnya. Ini khilaf bainal ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh, karena di dalamnya ada terkesan bahwa Nabi Muhammad yang membereskan masalah, tapi ulama lain mengatakan tidak seperti itu maknanya. Kalau saya sendiri lebih memilih kalau yang diperselisih ulama saya jauhin, yang disepakati aja. Kayak masalah tawasul yang disepakati ada 3 yang diperselisihkan ulama. Tawasul bijahin Nabi, dengan membawa-bawa Nabi Muhammad SAW dalam doa, dengan kemuliaan Nabimu ya Allah aku memohon kepadamu, gitu, dengan membawa yang ini diperselisihkan ulama. Maka saya tidak pakai ini, saya pakai yang disepakati aja, cari namanya seperti itu. Walaupun ini tentu saja di kultur Nahdlatul Ulama sangat dipakai dan sangat banyak, bahkan turunannya dari situ orang-orang tarekat itu lebih mengkreasikan lagi. Dan saya sudah pernah mengalami masa-masa di tarekat, saya tidak mau lagi karena banyak hal-hal yang menurut saya penyimpangan ya, yang pada akhirnya menyeret kita pada hal-hal yang nuansa bid'ah. Walaupun bid'ah sendiri hukumnya beda-beda. Ingat, bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau ada orang ngomong ini hukumnya bid'ah, salah. Bid'ah itu sifat pada perbuatan. Salat subuh bid'ah bukan. Salat subuh ya kewajiban, tapi kalau salat subuhnya sengaja kita tambahkan setiap hari jadi 4 rakaat, maka jadi bid'ah dan hukumnya haram. Jadi bid'ah itu pada dasarnya hukum asalnya makruh. Kalau makruh dekat ke haram, itu pada dasarnya hukumnya makruh, menambah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bersalawat dengan salawat yang terlalu melebih-lebihkan juga dikhawatirkan nyerempet pada hal yang bid'ah. Maka kita cari salawat yang artinya baiklah, tidak sampai berlebihan. Nah, salawat yang tadi disebut insya Allah aman, tidak ada masalah. Mau teruskan boleh, tapi ditambahkan satu lagi niat, ingin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW selain niat-niat kemaslahatan duniawi seperti rezeki dan seterusnya. Nggak apa-apa, kita terbersit itu memang wajar, dan itu tidak berarti kita tidak ikhlas. Ikhlas itu menempatkan Allah pertama, nanti sisanya ada yang lain pengen dunia boleh. Yang salah itu nempatin dunia dulu pertama, Allahnya belakangan, itu baru tidak ikhlas. Tahu ya? Jadi aman insya Allah. Mau diteruskan boleh. Ustaz, Kalau ayat 1000 dinar itu gimana Ustaz? Al-Waqi'ah ya, hadisnya doa ya. Atau apa? Yang mana? atau ayat Kalau alam saya belum cek. Kalau alam belum saya cek nanti bagaimana maksudnya. Apakah diamalkannya begitu atau bagaimana? Pernah saya dengar, cuman saya belum terlalu bahas ke situ. Ustaz, satu lagi Ustaz, masalah perbedaan penentuan puasa itu, apakah orang Muhammadiyah itu sah puasanya? Padahal kan ada hadis yang mengatakan sebaiknya ngikutin pemerintah dan di tempat kamu tinggal. Itu gimana? Ya. Kenapa kalau di Indonesia ya, kata Ibu, di Indonesia kenapa sih bulan Ramadan penentuannya suka beda mulu? Ya termasuk ini masalah bagi orang-orang Muslim di luar negeri ya, yang juga merasa aneh dengan Indonesia. Kok bisa katanya Ramadannya beda, Idul Fitrinya beda. Di Mesir itu lebih banyak perpecahannya daripada di Indonesia. Tapi kalau giliran Ramadan sama Idul Fitri semuanya sama ya. Ada Muhammadiyah, ada ini segala macam. Di Mesir ada. Begitu ditanyakan oleh kami mahasiswa ke Syekh Ali Jumat, mufti itu ahli fatwa MUI-nya lah. Justru saya heran dengan Indonesia. Kok bisa ya beda? Ya Allah, jadi begini, kenapa Muhammadiyah selalu berbeda atau misalkan yang lain beda?
Karena begini, ada dua pandangan dalam masalah melihat hilal, bahwa satu hilal untuk seluruh dunia, ini pandangan pertama. Satu hilal untuk seluruh dunia. Pandangan kedua, enggak, per sekian ratus ribu kilometer ada hilalnya masing-masing. Ini madhab Syafi'i. Ini yang dianut oleh NU dan pemerintah. Nah, Muhammadiyah menganut wahdatul istilahnya wahdatul matali. Wahdatul matali itu satu hilal untuk seluruh dunia. Artinya apa? Kalau Saudi sudah melihat hilal dan sudah saum, harus ngikutin. Itu yang letak perbedaannya. Sedangkan ulama enggak, kata Imam Syafi'i, bahwa setiap negara, setiap persekian ratus ribu kilometer atau meter saya lupa, itu ada hilalnya masing-masing. Dan ternyata ini sudah diamalkan oleh para sahabat. Ketika ada sahabat yang bertanya, sahabat kan waktu nyebar, ada yang di Suriah, ada yang di mana, di Madinah, bertanya, ini bagaimana kami yang di Suriah? Kalian kan sudah saum, tapi kami di sini belum melihat hilal. Apakah kami harus mengikuti kalian? Kata yang dari Madinah, pemimpin pada saat itu entah di zaman Umar atau siapa, mengatakan tidak, ikutin aja hilal di tempat masing-masing. Yang NU dalilnya kuat, yang Muhammadiyah juga ya kuat juga dalilnya, ada punya dalil sendiri gitu. Cuman jadi permasalahannya bukan di situnya. Letak permasalahannya adalah letak pada ketaatan pada pemimpin. Kalau pemimpin, gini yang saya bayangkan begini, seharusnya gitu kalau pemimpinnya presidennya misalkan melek agama, bisa aja dipanggil tuh para ormas itu, sini sok sekarang sepakati mau pakai yang mana, mau pakai yang mana, Muhammadiyah dulu atau apa dulu, NU dulu misalkan, pokoknya mah tahun dia kudu Muhammadiyah dulu, berarti semuanya sama, ya sama. Atau misalkan NU dulu, kalau presidennya ngerti dipanggil satu-satu, tinggal disepakati. Nah masalahnya MUI di luar negeri itu, di Mesir itu punya otoritas tinggi, namanya Darul Ifta di Mesir itu. Jadi kalau sudah memutuskan begini, nggak boleh ada yang beda, dan nggak ada yang beda, semuanya sama. Makanya mereka juga heran dengan kejadian di Indonesia. Emang ada ya? Nggak ada. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Padahal di Mesir itu jauh lebih banyak apa istilahnya ormas-ormasnya segala macam. Tapi masya Allah masalah itu mah sama semuanya. Makanya saya juga heran, nggak tahu kenapa. Jadi kalau masalah fikih mah udah beres. Ada yang namanya wahdatul matali, satu hilal untuk semua. Ada yang mengatakan oh enggak, ikhtilaful matali, beda. Kan itu mah udah beres, tinggal sekarang kesepakatan aja mau pakai yang mana tahun ini, wahdatul matali atau yang ikhtilaful matali. Yang mana tinggal gitu aja, dipanggil tuh ormas semua sama presiden atau sama menteri agama. Pokoknya saya nggak mau tahu misalkan. Sekarang harus pakai Muhammadiyah dulu, semuanya harus ikut semua. Udah selesai. Sekarang harus pakai yang NU atau pakai yang madhab Syafi'i, semuanya ngikut, tidak ada masalah. Kalau seandainya bisa seperti itu. Cuman kan tidak ada inisiatif dari pemimpin yang paling tertingginya, karena mungkin barangkali pemimpinnya sendiri tidak mengerti masalah hilal-hilal begini. Jadilah ini mau ini terserah segala macam. Dari zaman dulu ya, seperti itu ya. Dari zaman dulu seperti itu. Hampir jarang-jarang kita bertemu. Jadi yang bikin orang-orang heran juga, orang-orang Muslim yang di luar negeri itu heran, kok bisa ya di Indonesia masih ada yang gitu. Adapun ayat 1000 dinar nanti barangkali saya cari dulu ya. Jadi betul kata Gus Baha, surat paling ikhlas itu adalah surat Al-Ikhlas. Karena nggak ada faedah apapun. Karena kalau yang lain mah kalau baca ayat ini nanti bisa jadi kaya, kalau baca ayat ini begini. Tapi kalau surat Al-Ikhlas itu surat paling ikhlas. Nggak ada kesamaan apapun. Nggak ada misalkan jadi ini jadinya nggak ada. Bukannya nggak boleh aja silahkan, kayak misalkan Al-Mulk kalau dibiarin. Cuman saya belum ngecek sanadnya bagaimana, apakah sahih atau dhaif. Doi pun sebetulnya boleh aja dipakai karena dalam masalah doa atau dalam masalah motivasi beribadah nggak apa-apa. Karena kadang-kadang orang termotivasi dengan iming-imingan materi dulu, walaupun nantinya misalkan berubah pikiran nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita perlu dipacu oleh hal semacam itu, tapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau materi itu tinggal minta aja sama Allah, dalam makanya jujur sama Allah, ya Allah saya butuh mobil, belikan mobil saya tahun depan. Berdoa aja sama Allah. Sholat duha juga. Sholat duha juga ini sama, lapangan. Atau misalkan silaturahim itu melapangkan rezeki, sedekah melapangkan rezeki. Yang jangan sampai itulah hitung-hitungan. Bentar, 100.000 tadi siang. Harusnya balik sore balik harusnya sejuta nih. Katanya berkali lipat. Katanya Allah berkali lipat. Ada ini gak datang-datang. Belum. Cuma hitung-hitungan sama Allah. Boleh nggak kita gitu Pak Ustadz? Boleh nggak misalnya kayak gitu? Dari sisi fikih, tidak ada yang melarang ya. Sampai saat ini saya belum menemukan tidak ada yang melarang. Tapi dari sisi adab, jangankan sama Allah, sama manusia juga itu sih. Nih Bu, ya saya kasih misalkan apa hadiah. Nanti besok saya bilang
Bukan kepada saya, kasih hadirin. Nabi bisa ngasih ke saya. Respon ibu gimana? Itu berinya ada ulang balik batu. Iya. Dari sisi adab kurang. Oh, gitu, kurang. Kalau mau boleh ya boleh aja, ya kan saya Rasul juga pernah seperti itu. Beberapa asar ada yang seperti itu. Bahkan ada sahabat Nabi mohon maaf, sahabat Nabi itu siapa? Sa'ad bin Abi Ubadah, saya lupa namanya. Sampai doanya tuh agak unik, agak nyentrik sedikit. Ya Allah, sesungguhnya kemiskinan tidak cocok denganku dan aku tidak cocok dengan kemiskinan. Berikan aku kekayaan, kesejahteraan, dikasih kekayaan. Kenapa? Karena ya ada sebab musababnya.